Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kita semua umatnya yang setia, sabar, istiqamah, teguh dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, juga ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya ila yaumil qiyamah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini adalah pembacaan Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, yaitu materi tauhid, materi tauhid. Dan insyaallah hari ini kita lanjutkan pada bab kedua. Bab yang pertama tentang hakikat tauhid. Hakikat tauhid dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk mempelajari, wajib untuk mempelajari, mengkaji, mentelaah tauhid ini, karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yang dengan tauhid inilah Allah menciptakan surga dan neraka. Yang dengan tauhid inilah Allah mensyariatkan jihad fi sabilillah. Yang dengan tauhid inilah Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Yang dengan tauhid inilah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang dengan tauhid inilah Allah mengutus seluruh nabi dan rasul. Tauhid, kewajiban pertama yang wajib kita pelajari, ya, kewajiban yang paling penting, tauhid. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bab pertama. Sekarang kita lanjutkan bab kedua, yaitu babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunubi. Bab fadlit tauhid, keutamaan, keistimewaan tauhid. Fadlut tauhid, fadilah, keutamaan, keistimewaan tauhid. Di antara keutamaan, di antara fadilah tauhid adalah di sini disebutkan wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Masya Allah, dengan tauhid, dengan sebab tauhid itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan hamba. Sebagaimana sebaliknya, syirik tidak akan diampuni. Bahkan dengan syirik itulah amal-amal seorang hamba hapus semuanya, hilang semuanya. Amalan dari A sampai Z semua habis, hapus, hilang semuanya, dan Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Syirik. Subhanallah. Lawan dari syirik adalah tauhid. Berarti tauhid dapat menghapus dosa dan kesalahan sebesar apapun dosa, setinggi apapun dosa, sebanyak apapun dosa. Dengan tauhid Allah ampuni dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia besar, nikmat besar, bahkan nikmat terbesar ketika orang itu bisa mengetahui tauhid, bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Nikmat terbesar. Masya Allah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita berbuat maksiat, setiap saat kita berbuat dosa dan maksiat. Dan ternyata sebab terbesar diampuni dosa dan kesalahan kita itu adalah dengan tauhid. Semakin kuat tauhid kita kepada Allah, semakin besar sekali kemungkinan, ya, semakin besar juga ampunan Allah kepada kita. Tauhid. Subhanallah, ya. Dan akan dibahas, akan dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalil-dalilnya, ya, dalil-dalilnya. Masya Allah, ya. Inilah keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid nanti akan disebutkan juga keutamaan-keutamaan tauhid yang lain. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, akhi, Masya Allah, syirik itu begitu dahsyat, ya. Sampai-sampai dengan syirik itulah Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan amalan-amalan terhapus semuanya, hilang semuanya. Haji yang mungkin 10 kali, umroh yang mungkin 100 kali, sodako yang sekian miliar dan seterusnya, karena syirik hilang semuanya, hapus semuanya, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tauhid, alhamdulillah. Berarti tauhid ini, akhi, juga di samping menghapus dosa dan kesalahan, tauhid ini juga menyelamatkan hamba dari
kekalnya di dalam neraka, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan disebutkan banyak dalil, khususnya dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertauhid akan selamat dari kekalnya di dalam neraka. Selamat dari kekalnya dari neraka. Sedangkan syirik, musyrik, dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, abadi selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari neraka. Subhanallah. Dan tauhid akan mewajibkan hamba itu masuk surga meskipun diazab terlebih dahulu. Sedangkan musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, dia tidak akan diharamkan baginya apa? Surga. Kalau memang diharamkan surga, berarti wajib masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Inilah tauhid, akhi. Makanya dengan inilah Allah mengutus seluruh nabi dan rasul untuk mendakwakan tauhid ini, karena pentingnya tauhid ini. Masya Allah, jadi tauhid ini menyelamatkan seseorang dari kekalnya neraka, ya, dan dia pasti masuk ke dalam surga. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Sedangkan syirik sebaliknya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan hidayah dan taufik untuk bisa mempelajari tauhid, mengkaji tauhid dan berusaha untuk mengamalkannya, mempraktekannya. Dan itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Taib. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, di sini penulis rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan tauhid. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan iman mereka, bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini maksudnya adalah apa, Pak? Asyirik, syirik. Masya Allah. Orang-orang yang beriman
beriman dengan lisannya, beriman dengan hatinya, dan beriman dengan anggota badannya, dan dia tidak mencampur adukkan keimanan dia itu dengan kesyirikan, maka apa kata Allah? Ulaika lahumul aman, mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mana dalilnya bahwa yang dimaksud dalam ayat ini zalim adalah maksudnya syirik? Hadis yang sering kita dengar yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud. Ketika turun ayat ini, ketika turun ayat yang mulia tadi, yaitu surat Al-An'am ayat 82, kaum muslimin, para sahabat merasa apa Pak ya? Merasa ada sesuatu di dalam hatinya. Faqalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara kami, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman?" Tadi kan ayatnya gimana? Alladzina, gimana? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Waktu itu para sahabat belum tahu arti zalim di sini adalah syirik, belum tahu. Mereka menganggap kezaliman di sini adalah semua kemaksiatan, semua dosa, semua kezaliman. Makanya para sahabat ketika turun ayat ini, mereka ada di dalam hati mereka resah, kegelisahan. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami ini, siapa di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim? Kita semua berbuat zalim." Masya Allah ya. Dan betul para sahabat seperti itu. Bahkan di antara mereka sebelum masuk Islam gimana Pak? Berbuat zalim nggak? Ya, macam-macam kezalimannya. Apalagi mereka hidup di zaman jahiliyah. Setelah itu mereka masuk Islam. Masya Allah. Siapa di antara kita nih yang tidak pernah berbuat kezaliman? Siapa? Kemudian apa kata Nabi SAW? Laisa dzalik. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Innama huwa syirik. Sesungguhnya kezaliman dalam ayat tadi itu maksudnya adalah syirik. Berarti Nabi sendiri yang menafsirkan kezaliman dalam ayat tadi itu dengan syirik. Masya Allah. Bahkan lebih tegas lagi, Nabi SAW bersabda, "Alam tasma'u, tidakkah kalian mendengar maqala Luqmanu libnihi, tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman ini memberikan nasihat kepada anaknya. Apa kata Allah? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, yang Allah abadikan dalam Al-Quran ini, surat Luqman ya, surat Luqman ayat 13. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya
kesyirikan itu adalah dosa atau kezaliman yang agung, kezaliman yang besar. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, karena kesyirikan itu kezaliman yang besar, kezaliman yang agung. Berarti ayat ini pun menjelaskan ayat sebelumnya, bahkan dijelaskan juga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tafsir itu kan, penjelasan ayat itu dijelaskan dengan ayat yang lain. Berarti itu tafsirul ayah bil ayah. Penafsiran ayat satu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Dan itulah yang nomor satu, penafsiran ayat yang paling sempurna adalah ketika ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Seperti tadi itu, zulm dalam ayat tadi ditafsirkan dalam ayat yang lain, yaitu apa? Surat Luqman tadi itu, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang agung. Kemudian kedua adalah tafsirul ayati bis sunnah, menafsirkan ayat dengan apa? Sunnah. Dan ini pun jelas, tegas sekali, dan ini pun ditafsirkan oleh Nabi sendiri tadi. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dalam ayat tadi, zulm tadi itu adalah syirik. Berarti ayat tadi, surat Al-An'am tadi itu jelas dan tegas, maksud dari zulm di situ adalah syirik. Dari mana kita tahu zulm di situ artinya syirik? Karena ditafsirkan dalam ayat yang lain dan ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsirul ayati bil ayah, kedua tafsirul ayati bis sunnah, dan yang ketiga nanti tafsirul ayati bi qauli sahabah, penafsiran ayat dengan perkataan para sahabat, dan begitu seterusnya. Nah, berarti di sini akhi fillah, barang siapa yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka Allah jamin dia apa tadi? Keamanan dan petunjuk, hidayah. Tapi sebagaimana yang antum ketahui bersama, kezaliman itu ada berapa, Pak? Zalim itu ada berapa? Zalim ada berapa? Syekh, kezaliman ada berapa? Ada 3, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kezaliman itu ada 3. Yang pertama, zalim kepada Allah. Kedua, zalim kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, zalim kepada sesama manusia. Ini macam-macam kezaliman, yaitu kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Kedua, kezaliman yang berkaitan dengan hak diri sendiri. Ketiga, kezaliman yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Kezaliman yang pertama yang berkaitan dengan hak Allah itulah apa? Syirik. Syirik. Dan kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Karena ini berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Al-Khaliq, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dia telah menyekutukan Allah, menyandingkan Allah dengan makhluk yang lemah. Maka hukumannya besar sekali, tidak akan diampuni. Kezaliman yang pertama ini tidak akan diampuni, kecuali kalau dia sebelum meninggal apa, Pak? Bertaubat. Ya, kalau dia sebelum meninggal dunia bertaubat, ya Allah ampuni. Meskipun kesyirikan, bahkan kekufuran, kalau dia bertobat diampuni enggak? Diampuni. Artinya orang kafir masuk Islam diterima enggak? Diterima. Mana lebih besar, kekufuran atau kesyirikan? Kekufuran.
kekufuran saja kalau dia bertaubat masuk Islam, Allah ampuni semua, Allah terima taubatnya. Apalagi kesyirikan, kesyirikan pun Allah akan ampuni selama di dunia. Tapi kalau mati dan belum bertaubat, nah inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah nanti di akhirat. Tidak akan diampuni meskipun dia telah berbuat syirik sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan tidak bertaubat sampai mati. Tadi itu hukumannya. Mengerikan sekali ya, mengerikan sekali syirik itu. Nah, ini kezaliman, kezaliman tentang hak Allah, kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu syirik, dan inilah yang tidak akan diampuni. Kemudian yang kedua, kezaliman, kezaliman yang berkaitan dengan hak diri sendiri, yaitu menzalimi diri sendiri. Apa itu? Maksiat secara umum, dosa dan maksiat secara umum selain syirik, selain syirik. Nah inilah yang Masya Allah ya, kita hampir semuanya mendolimi diri sendiri. Kita berbuat dosa, berbuat maksiat setiap hari, setiap saat, sepanjang usia, sepanjang umur, kita mendolimi diri sendiri. Nah ini berarti kezaliman yang berkaitan dengan hak diri sendiri, yaitu berbuat maksiat, berbuat dosa selain kesyirikan. Dan yang kedua ini diampuni nggak Pak? Diampuni kalau Allah mengizinkan. Kalau nggak diizinkan, nggak diampuni. Tetapi selama dia bertauhid, selama dia bertauhid, dia berbuat maksiat dan Allah tidak ampuni dosanya ini, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka dulu, kemudian diangkat dari neraka, dikeluarkan dari neraka karena tauhid tadi itu. Karena tauhid, karena tidak berbuat syirik. Allahu Akbar. Dan insya Allah jika Allah kehendaki diampuni, diampuni. Ini yang kedua selain syirik nih. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang berkaitan dengan hak sesama manusia, ya, menghibah, namimah, adu domba, memukul, menampar, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, ini termasuk kezaliman yang berkaitan dengan sesama manusia, dan ini diampuni enggak? Diampuni dengan syarat dia harus minta halalnya orang yang dia zalimi. Kalau dia mengambil harta orang lain, dia harus minta maaf sama dia atau mengembalikan barangnya. Kalau dia pernah menghibah, dia menghibah, apa ghibah itu Pak ya? Ngerasani ngerasani, maka dia harus minta maaf sama dia, karena ini berkaitan dengan sesama manusia. Allah tidak akan mengampuninya selama dia seperti itu. Allah akan ampuni kalau dia minta halalnya, kemudian dihalalkan, kemudian minta maaf dan seterusnya. Ini berat Pak ya, nomor 3 juga ya, berat Pak ya, minta maaf itu kan berat banget tuh, apalagi tuh orang udah agak tinggi kedudukan di mata orang, masa minta maaf sama senior, kok minta maaf sama junior kan ya, tapi harus minta maaf gitu loh, sebelum nanti di akhirat dituntut utang dan yang lainnya. Ini akan dituntut nanti di akhirat, pasti sekecil apapun tuh, sekecil apapun akan dituntut nanti di akhirat. 1 rupiah akan dituntut nanti di akhirat. Dia akan datang kepada kita dan minta haknya. Nah, kalau dan nanti di akhirat ada rupiah nggak Pak? Rupiah aja nggak ada, apalagi dolar dan yang lainnya nggak ada. Yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Akhirnya kita berikan kebaikan kita kepada dia. Lalu kalau banyak yang kita zalimi gimana? Ya udah habis.
habis masih ada lagi yang datang, gimana? Tukar guling ya. Keburukan dia ditimpakan kepada kita. Setelah itu awalnya plus jadi min, udah diseret masuk neraka. Na'udzubillah. Nah ini macam-macam kezaliman. Ya, kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah yaitu syirik. Kezaliman yang berkaitan dengan hak diri sendiri yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang lain selain syirik. Ketiga, kezaliman yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Maka kita berusaha untuk menjauhi semuanya, terlebih yang pertama tadi itu. Nah, apabila seseorang itu terlepas dari semua kezaliman ini, nah, kalau dia selamat dari semua kezaliman ini, berarti imannya sempurna, tauhidnya sempurna, dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari itu semua, dunia dan akhirat. Salah satunya ini adalah keamanan dan hidayah. Allah berfirman tadi, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Keamanan di mana, Pak? Keamanan di mana? Aman di mana? Aman di dunia dan di akhirat. Meskipun para ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang aman dan hidayah ini. Ada mengatakan aman di sini, aman di akhirat. Hidayah di sini, hidayah di mana? Di dunia. Ada yang mengatakan enggak, keamanan di dunia dan di akhirat, hidayah petunjuk di dunia dan di akhirat. Dan itulah yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu orang yang benar-benar bertauhid pasti akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan pasti juga akan mendapatkan hidayah petunjuk di dunia dan di akhirat. Aman hidupnya di dunia, tenang hidupnya, bahagia hidupnya, nyaman hidupnya. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak takut kepada jin, tidak takut kepada syaitan, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada hantu, tidak takut kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah, enggak takut. Dia tawakalnya hanya kepada Allah. Tenang dia, aman, tidak takut sama siapa-siapa kecuali kepada Allah. Ada orang yang Masya Allah ke situ takut, ke sana takut, lewat situ takut, lewat kuburan takut, lewat kegelapan takut, sendiri semua takut. Akhirnya sempit gitu, sempit. Jangan deket situ, jangan lewat situ. Kalau lewat situ nunduk, nggak boleh tolak-tolak gitu Pak ya, nggak boleh tolak-tolak. Kalau naik mobil dilakson dulu. Kalau malam lampunya dimatiin dan dilakson. Ini apa ini? Sempit hidupnya orang kayak gini, sempit. Nggak ada kebahagiaan dalam hatinya. Sedangkan orang-orang yang bertauhid bebas, dia merdeka. Makanya orang yang merdeka adalah orang yang bertauhid, tidak terikat dengan makhluk. Coba sekarang banyak di antara manusia yang pakai jimat misalnya, pakai jimat. Pasti hatinya, ketergantungan hatinya kepada siapa? Kepada jimat itu. Coba kalau jimatnya hilang, kiamat, kayak kiamat gitu. Berarti ketergantungan hatinya kepada benda-benda itu. Sempit hidupnya, sempit. Tapi kita orang yang bertauhid menggantungkan hidup kita kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan hidup kepada Allah, dan seterusnya, merdeka, tenang, aman hidupnya di dunia ini. Apalagi nanti di mana Pak?
di akhirat. Dan sebelum akhirat apa Pak? Sebelum akhirat alam kubur, karena alam kubur itu bagian dari akhirat. Di kubur pun akan aman, dia akan selamat dari fitnah kubur. Ketika dia ditanya tentang siapa Rabbmu, dia bisa menjawab karena dia bertauhid, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ketika ditanya apa agamamu, Islam. Ketika ditanya tentang siapa nabimu, Muhammad. Hari ini bertauhid, aman dia di akhirat, di kubur, di alam kubur aman dia aman dari fitnah kubur. Dan puncaknya nanti di akhirat dia akan aman dari azab neraka. Masya Allah. Jadi tidak ada orang yang paling lapang hatinya di dunia akhirat kecuali orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Kemudian dia mendapatkan petunjuk, hidayah, petunjuk di dunia dan di akhirat. Dia tahu jalan surga itu mana. Dia tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia tahu bagaimana dia mengesahkan Allah, bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Hidayah, petunjuk, dan diberikan kekuatan untuk bisa beramal. Sedangkan hidayah itu ada berapa Pak? Hidayah ada berapa? Hidayah ada dua, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah hidayah penjelasan ilmu seperti ini, hidayah ilmu ini, petunjuk ini, itu hidayah irsyad, yaitu penjelasan tentang sholat, tentang puasa, tentang ini, itu namanya irsyad. Kemudian kedua, hidayah taufik, yaitu hidayah amal, yaitu diberikan kekuatan, kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu itu. Itulah taufik. Dua hidayah ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Hidayah, dia akan tahu cara beribadah kepada Allah dengan ilmu itu, dan dia bisa mengamalkan ilmu itu dan dia beramal untuk itu. Hidayah, sehingga hidupnya selamat di dunia ini. Dia berjalan di atas petunjuk Allah, berjalan di atas petunjuk Rasulullah sampai meninggal dunia, sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah masuk surga. Bahkan surga itu pun petunjuk. Apa yang dikatakan oleh penduduk surga, Pak? Apa yang dikatakan oleh penduduk surga ketika mereka masuk surga? Apa Pak yang dikatakan mereka, Pak? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini yang dikatakan oleh para penduduk surga ketika mereka masuk surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku untuk ini. Masuk surga. Berarti masuk surga itu pun karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalaulah seandainya dulu saya tidak mendapatkan dunia, tidak mendapatkan hidayah di dunia, saya tidak akan mendapatkan hidayah masuk surga ini. Jadi masuk surga itu pun karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh penduduk surga nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mengatakan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan ini ternyata diucapkan bagi penduduk surga yang bertauhid. Karena dulu di dunia dia bertauhid, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, maka Allah berikan petunjuk dia untuk masuk surga itu.
nikmat terbesar ketika kita mendapatkan hidayah ini, petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara keutamaan tauhid. Hafalkan firman Allah tadi itu. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya Allah, di dunia aman, tentrem, ayem, tumaknina, khusyuk, damai hidupnya. Nanti di alam kubur pun demikian, damai, aman dia. Apalagi nanti berjumpa dengan Allah, aman dia. Kemudian akan mendapatkan hidayah di dunia, artinya dia mendapatkan hidayah ilmu dan amal. Dia tahu jalan yang benar, jalan surga, jalan neraka, kemudian dia beramal untuk itu. Kemudian puncaknya nanti mendapatkan hidayah masuk surga. Subhanallah. Tayyib. Saya kira cukup dulu, nanti kita lanjutkan. Udah itu belakang sudah ada isyarat penting. Nah, penjelasan hadis ini insyaallah kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.